Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mantan Daseskol Laksamana Muda Purnawirawan Heri Setianegara dan sopirnya tewas dalam kecelakaan maut di ruas tol Solo Semarang. Terduga keroyok pencuri hingga tewas lalu rekayasa kematian korban. 11 satpam Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang ditetapkan sebagai tersangka. Kami juga akan mengajak Anda menyaksikan kemeriahan Festival Chengho berskala besar pasca pandemi mulai landai. Mantan Daseskol Laksamana Muda Purnawirawan Heri Setianegara tewas dalam kecelakaan maut di ruas tol Semarang Solo, kilometer 483. Kecelakaan terjadi karena mobil dinas Badan Keamanan Laut RI yang membawa korban dan istrinya menabrak truk arah belakang. Kerasnya tabrakan dari arah belakang membuat mobil dinas Bakamla terseret truk tronton di ruas tol Semarang Solo di kilometer 483. Di Desa Brajan, Boyolali, Sabtu pagi. Dari rekaman kamera pengawas, mobil dinas melaju kencang tak terkendali sehingga menghantam truk tronton dari arah belakang. Benturan yang keras menyebabkan mobil minibus hancur tak berbentuk. Mobil dinas Bakamla RI ini membawa mantan dan Daseskol Laksamana Muda Purnawirawan Heri Setianegara dan istrinya, RR Ken Respati, menuju Kediri. Akibat kecelakaan maut ini, Laksamana Muda Purnawirawan Heri Setianegara dan prajurit TNI Angkatan Laut, Grigat Ingristianto Putro yang menjadi sopir meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan istri Laksamana Muda Purnawirawan Heri Setianegara selamat namun menderita luka ringan. Antara Fortuner warna hitam dengan nomor 2521300 dengan kendaraan truk tronton Nopol AG 9656UB yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan 1 orang mengalami luka ringan. Untuk 2 orang yang meninggal dunia, 1 pengemudi kendaraan dan 1 yang duduk di samping kendaraan Fortuner warna hitam. Saat ini 2 jenazah berada di Rumah Sakit RSUD Pandan Arang, Boyolali. Sopir truk tronton tidak mengalami luka apapun. Petugas masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut ini. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Kami mendapat kabar terbaru, istri almarhum Laksamana Muda Purnawirawan Heri Setianegara meninggal dunia usai dirawat di Rumah Sakit Indriyanti, Boyolali, Minggu sore. Kita beralih ke informasi lain, tabrakan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya Pakis, Daleman, Klaten. Salah satu kendaraan bahkan menghantam 2 rumah warga sehingga rusak parah. Akibat kerasnya hantaman, truk tronton bermuatan air mineral ini menghantam 2 rumah warga. Kondisi mobil pick-up juga hancur terjepit truk. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Raya Pakis Daleman, kilometer 3 di daerah Wonosari, Klaten. Pemilik rumah menuturkan dirinya tidak sempat menghindar. Setelah mendengar suara tabrakan yang cukup keras, tiba-tiba truk menghantam bagian depan rumahnya sehingga atap ambruk dan menimpa dirinya. Di depan teras, baru nyantai mau olahraga lari-lari itu. Langsung kerusuhan suara dua gitu. Setelah itu saya lari ya kena serpihan teras ini. Kecelakaan bermula saat truk tronton melaju dari Klaten Kota menuju Sukoharjo. Diduga karena tidak menjaga jarak, truk menghantam pick-up di depannya. KBM Suzuki pickup bermaksud membelok ke kanan. Dimungkinkan karena yang belakang kurang menjaga jarak atau mungkin tidak memperhatikan kendaraan yang mau belok sehingga KBM tronton truk tersebut membentur KBM pickup sehingga KBM pickup terdorong ke depan kemudian berbenturan dengan KBM truk yang berjalan di arah berlawanan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Pengemudi mobil pickup dan pemilik rumah hanya menderita luka ringan.
Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Diduga karena mengeroyok seorang pria yang mencuri ponsel di rumah sakit, 11 satpam Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang ditangkap polisi. Para pelaku kesal lantaran korban diam saat diinterogasi. Kepolisian Resort Kota Besar Semarang menetapkan 11 satpam Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap terduga pencuri ponsel di rumah sakit. Kasus bermula saat seorang pria kedapatan mencuri ponsel di ruang perawatan. Dari rekaman kamera pengawas rumah sakit, korban memergoki pelaku sehingga langsung menggiringnya ke pos satpam. Diduga selama di pos, korban dikeroyok sehingga akhirnya meninggal dunia. Namun para satpam rumah sakit merekayasa kematian korban dengan pura-pura membawa korban dengan ambulans ke IGD rumah sakit sebagai pasien yang mengalami kecelakaan karena jatuh. Mas, kenapa harus dipukuli, Mas? Ya karena pelakunya ketika kita jawab kita tanya dengan baik-baik dia hanya diam. Enggak diantar ke kantor polisi? Kita harus menanyakan identitas dulu. Tidak harus dipukuli ya? Siap? Tidak harus dipukuli ya? Tidak juga. Kasus terbongkar atas laporan pihak IGD Rumah Sakit Karyadi karena curiga korban meninggal akibat kekerasan. Dugaan diperkuat hasil visum. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Oleh karenanya akhirnya ditindaklanjuti dengan dilakukan penyelidikan dari unit Resmob Polrestabes Semarang dan kemudian akhirnya kita buatkan suatu laporan polisi. Hingga kini identitas korban belum terungkap. Korban memiliki ciri fisik tinggi sekitar 160 cm, berperawakan sedikit gemuk, memiliki tato pada lengan kiri dan kanan, serta berusia sekitar 40 tahun. Ke-11 satpam dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Sebuah sapu disita polisi sebagai barang bukti yang diduga digunakan para pelaku menghantam korban. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sepasang suami istri membobol belasan kotak amal masjid di wilayah Batang. Mereka sengaja mengontrak rumah untuk mencuri kotak amal. Pasutri berinisial TH dan SK ini diringkus di depan Mapolsek Subah di jalur Pantura saat hendak kabur kembali ke wilayah Demak. Terakhir, pasangan ini membobol kotak amal Masjid Al-Falah di Kelurahan Wate Salit, Batang. Pasangan ini bukan pencuri amatiran. Mereka bermodal cukup dengan mengontrak rumah di wilayah Pekalongan. Dari rumah kontrakan ini, mereka beraksi menggunakan mobil pribadi sehingga sulit dicurigai saat pencuri. Selama di Batang, mereka membobol kotak amal di belasan masjid. Mobil ini belakangan terungkap milik yayasan yang juga dicuri pelaku. Seorang ayah di Batang ditangkap polisi karena mencabuli putri kandungnya sejak usia sekolah dasar hingga lulus SMP. Ulah pelaku baru terbongkar setelah korban tidak tahan lagi sehingga mengadu kepada ibunya. Pria berinisial TG hanya bisa pasrah saat dibekuk di tempat kerjanya di sebuah pabrik kayu di wilayah Banyu Putih, Batang. Polisi menangkap TG hanya beberapa saat setelah mendapat laporan istrinya karena mencabuli buah hatinya sendiri selama bertahun-tahun. TG tidak membantah. Dengan enteng ia menjawab penyidik hanya karena termakan nafsu. Bukan cuma sekali, TG mencabuli putri kandungnya sebanyak 4 kali sejak kelas 6 sekolah dasar hingga lulus SMP. TG selalu mengancam membunuh korban dengan sebilah pisau untuk melancarkan aksinya. Namun ulah TG berakhir juga. Korban tidak kuat lagi sehingga akhirnya mengadu ke ibunya. Dasar aduannya adalah dari istri pelaku atau ibu kandung dari si korban. Ini pencabulannya sejak kapan dan dilakukan? Pencabulannya sudah berlangsung sejak lama. Bahkan si korban ini pada saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian puncaknya hari kemarin karena si korban tidak tahan akibat perlakuan dari ayah kandungnya sehingga membuat laporan kepada ibu kandungnya. Kemudian sebilah pisau, pakaian korban dan pelaku disita sebagai barang bukti. TG dipastikan mendekam lama di penjara karena dijerat pasal berlapis dari pasal pemerkosaan dan pencabulan hingga Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga terancam pidana penjara 15 tahun. Masa hukuman TG juga akan ditambah sepertiga masa hukuman sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru.
Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang.